Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali terkait materi dari laporan auditor independen. Nah, laporan auditor independen merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang mana sebagai media formal untuk komunikasi auditor kepada pihak berkepentingan tentang hasil audit laporan. Nah, adapun komponen laporan akuntan publik menurut Agus 2004, yang pertama, lembar opini, yang mana lembar opini ini merupakan pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan. Dan yang kedua, laporan keuangan terdiri dari laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun standar PSAK dari tahun ke tahun, yang pertama PSAK nomor 1 revisi 2009 berisi terkait laporan keuangan yang bersifat komparatif. Di tahun 2011, konferensi IFRS berlaku efektif, dan tahun 2012 auditor perlu memahami standar internasional. Adapun perbedaan tanggung jawab auditor dan manajemen, tanggung jawab auditor yang diatur dalam PSA nomor 01 SA seksi 110 yaitu mendeteksi salah saji akibat kekeliruan atau kecurangan. Sedangkan manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Dan untuk standar pelaporan auditor yang diatur PSA nomor 1 SA seksi 150/20 yaitu memastikan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memadai dan memuat pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan tanggung jawab auditor dalam poin konten yang diatur PSA nomor 30 SA seksi 341/20 berisi evaluasi yang mencakup periode 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan. Ada juga dinamakan peristiwa kemudian atau subsequent events yang diatur PSA nomor 46 SA seksi 560. Nah, peristiwa kemudian itu sendiri adalah peristiwa setelah tanggal laporan keuangan tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Selain itu, terdapat dua tanggal dalam laporan auditor. Yang pertama ada dual dating, yaitu menyebut tanggal laporan audit dan tanggal peristiwa. Dan yang kedua, satu tanggal baru sesuai dengan peristiwa. Nah, terdapat juga pendapat dan opini auditor independen, yang mana auditor berkewajiban memberikan pendapat atau opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum. Adapun jenis dari pendapat atau opini auditor independen berdasarkan PSA nomor 29 SA seksi 508. Yang pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Nah, pendapat ini menyajikan laporan keuangan secara wajar, standar audit dipenuhi, bukti cukup, dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Dan yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yang mana menyajikan laporan keuangan secara wajar, kecuali untuk hal tertentu, misalnya keterbatasan lingkup dari audit. Dan yang ketiga, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Nah, pada pendapat ini, auditor menyatakan laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas secara wajar. Nah, dan terakhir yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Auditor tidak memberikan opini karena lingkup audit itu sangat terbatas. Hal ini bisa terjadi jika bukti audit tidak cukup atau auditor tidak independen. Selain itu, terdapat juga elemen laporan auditor independen, di mana terdapat 7 laporan audit standar tanpa pengecualian yang berbeda. Yang pertama ada judul laporan. Nah, laporan auditor harus memiliki judul yang jelas, yaitu laporan auditor independen, yang mana dengan adanya judul ini menunjukkan bahwa auditor bebas dari pengaruh manajemen perusahaan. Dan yang kedua ada alamat laporan. Nah, laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Dalam FCDI tahun 2000 terdapat dua sistem bentuk dewan dalam perusahaan, yaitu Anglo-Saxon atau one-tier system, yang artinya mempunyai sistem satu tingkat, yaitu mempunyai satu dewan direksi di antara manajer dan pengurus senior. Dan yang kedua ada Continental Eropa atau two-tier system, yang berarti sistem dua tingkat, mempunyai dua dewan terpisah, yaitu dewan pengawas dan dewan manajemen. Dan yang ketiga ada paragraf pendahuluan. Nah, pada paragraf ini mengidentifikasi laporan keuangan yang diaudit secara tegas, menyatakan penyusunan laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Keempat, ada paragraf lingkup audit. Paragraf ini menyatakan bahwasanya audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Disebutkan juga bahwa audit tidak memberikan jaminan absolut. Auditor hanya memberikan keyakinan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Dan yang kelima, ada paragraf pendapat.
Nah, pada paragraf ini berisi kesimpulan akhir auditor tentang kondisi keuangan perusahaan. Walaupun memberikan pendapat, auditor tidak memberikan jaminan bahwasanya laporan keuangan ini benar-benar bebas dari kesalahan, melainkan menyajikan secara wajar. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait laporan auditor independen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.